Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Hadad dari Lokal B3 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan akan memberikan paparan terkait strategi operasi dalam sebuah lingkungan global. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi rantai pasukan global Boeing menghasilkan keunggulan kompetitif. Strategi Boeing untuk pesawat 787 Dreamliner sangat berbeda karena desain produk yang canggih secara teknologi dan rantai pasukan global yang sangat besar. Dreamliner menggabungkan luasnya teknologi kedirgantaraan dari desain kerangka pesawat dan mesin hingga lapisan titanium, grafit yang sangat ringan dan campuran serat karbon. Kelompok desain Boeing di fasilitas yang berada Everett, Washington memimpin tim perusahaan kedirgantaraan internasional dalam mengembangkan pesawat yang canggih ini. Pesawat 787 memang global bukan hanya karena memiliki rentang jarak sejauh 8.300 mil, tetapi juga karena dibangun di seluruh dunia dengan komitmen finansial yang besar, yakni lebih dari 5 miliar dolar. Boeing memerlukan rekanan. Berikut sebuah gambaran dari operasi dan rantai pasukan. Keberhasilan manajer operasi saat ini memiliki sebuah gambaran global dari strategi operasi. Sejak awal 1990-an, hampir 3 miliar orang di negara berkembang telah mengatasi hambatan budaya, agama, etnik, dan politik yang menghambat produktivitasnya. Ketika hambatan ini menghilang, kemajuan yang simultan terjadi dalam teknologi, pengiriman yang diandalkan, dan komunikasi yang tidak mahal. Perubahan-perubahan ini berarti meningkatkan pencarian perusahaan-perusahaan akan pelanggan dan pemasok mereka yang berada di seluruh dunia. Hasilnya adalah strategi yang inovatif, di mana perusahaan bersaing bukan hanya dengan pengalaman mereka, akan tetapi juga dengan talenta mereka dalam keseluruhan rantai pasukan global mereka. Misalkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, Boeing menjadi kompetitif karena penjualan dan rantai pasukannya berada di seluruh dunia. Benetton yang dari Italia memindahkan persediaan ke toko di seluruh dunia lebih cepat dari persaingannya dengan komunikasi yang cepat dengan membangun fleksibilitas yang tinggi dalam desain, produksi, dan distribusi. Sony membeli komponen dari sebuah rantai pasokan hingga ke Thailand, Malaysia, dan tempat lainnya di seluruh dunia untuk perakitan dari produk elektroniknya yang kemudian didistribusikan ke seluruh dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait globalisasi. Berikut skema dari globalisasi. Pelanggan pemasok ada di seluruh dunia. Terkait dengan globalisasi, standarisasi akan berkait juga dengan globalisasi. Keragaman, kustomisasi, kenyamanan, ketepatan waktu, dan biaya juga terkait dengan globalisasi. 6 alasan operasi bisnis domestik yang kemudian berubah menjadi operasi bisnis internasional. Pertama, meningkatkan rantai pasokan. Rantai pasokan terkadang bisa ditingkatkan dengan menempatkan fasilitas-fasilitas di negara-negara di mana sumber daya yang berbeda tersedia. Sumber daya ini bisa berupa keahlian sumber daya manusia, buruh dengan biaya yang rendah, atau bahan mentah. Contohnya, produksi sepatu atletik dunia telah berpindah dari Korea Selatan ke Guangzhou, Cina. Alasannya karena lokasi di Cina memiliki keuntungan, yakni buruh biaya yang rendah dan kompeten dalam memproduksi dalam sebuah kota di mana 40.000 orang bekerja membuat sepatu atletik untuk dunia. Yang kedua, mengurangi biaya. Banyak kegiatan operasi internasional berusaha untuk mengambil keuntungan dari kesempatan berwujud untuk mengurangi biaya. Lokasi-lokasi di luar negeri bisa membantu menurunkan baik itu biaya langsung maupun tidak langsung. 3. Meningkatkan operasi. Kegiatan operasi belajar dalam pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan-perbedaan bagaimana suatu bisnis ditangani di negara-negara yang berbeda. Yang keempat yaitu memahami pasar. Karena kegiatan operasi internasional memerlukan interaksi dengan pelanggan, pemasok, dan bisnis kompetitif lainnya dari luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan internasional belajar mengenai kesempatan untuk produk dan jasa yang baru. 5. Meningkatkan produk. Pembelajaran tidak ada dalam isolasi. Perusahaan melayani diri mereka sendiri dan pelanggan mereka dengan baik ketika mereka tetap bersifat terbuka terhadap ide-ide baru. 6. Menarik dan mempertahankan talenta global. Organisasi global bisa menarik perhatian dan mempertahankan karyawan yang lebih baik dengan memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih. Mereka memerlukan semua orang dalam semua area fungsional dan area keahlian di dunia. Perusahaan global bisa merekrut dan mempertahankan karyawan yang baik
karena mereka menyediakan baik itu kesempatan, pertumbuhan yang lebih besar, dan perlindungan terhadap pengangguran ketika terjadi penurunan ekonomi. Tantangan bisnis internasional akan berpengaruh kepada budaya dan etis. Mengembangkan misi dan strategi. Misi, maksudnya dari misi itu tujuan atau alasan bagi sebuah keberadaan organisasi. Strategi, bagaimana sebuah organisasi diharapkan mencapai misi dan tujuannya. Misi, keberhasilan ekonomi dan tentu saja keberlangsungannya merupakan hasil dari pengidentifikasian misi untuk memuaskan sebuah kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Misi atau mission dari suatu organisasi sebagai tujuannya, kontribusinya, apa yang diberikannya kepada masyarakat. Contoh misi perusahaan, untuk memproduksi dan layanan inovatif, tumbuh dan menguntungkan bisnis komunikasi Microwave di seluruh dunia yang melebihi harapan pelanggan kami. Contoh misi manajemen operasional, untuk menghasilkan produk yang konsisten dengan misi perusahaan sebagai produsen murah di seluruh dunia. Contoh misi departemen operasional manajemen, desain produk, untuk mendesain dan menghasilkan produk serta jasa dengan kualitas yang paling menonjol dan nilai pelanggan yang tidak dapat dilepaskan. Manajemen kualitas, untuk mencapai nilai yang luar biasa yang sesuai dengan misi perusahaan dan tujuan pemasaran dengan memperhatikan desain rantai pasokan, produksi, dan kesempatan jasa lapangan. Lokasi, untuk menentukan lokasi, mendesain dan membangun fasilitas yang efisien dan ekonomis yang akan memberikan nilai yang tinggi bagi perusahaan, karyawan, serta masyarakat. Manajemen rantai pasokan, untuk berkolaborasi dengan pemasok untuk mengembangkan produk yang inovatif dari sumber pasokan yang stabil, efektif, dan efisien. Strategi merupakan sebuah rencana tindakan dari sebuah organisasi untuk mencapai misi. Masing-masing area fungsional memiliki sebuah strategi untuk mencapai misinya, dan untuk membantu organisasi mencapai misi secara keseluruhan, strategi-strategi ini memanfaatkan kesempatan dan kelebihan, menetralkan ancaman, dan menghindari kelemahan. Strategi kompetitif dan komparatif. Keunggulan kompetitif, kemampuan organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkan pada satu posisi yang menguntungkan dibanding perusahaan lain. Bersifat kompetisi atau persaingan, keunggulan yang dimiliki organisasi dengan keunggulannya dipergunakan untuk bersaing dengan pesaingnya. Akan tetapi mengenai keunggulan komparatif, keunggulan yang dimiliki suatu organisasi untuk membandingkannya dengan organisasi yang lain. Bersifat perbandingan, keunggulan yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi untuk keunggulan bersaing, diferensiasi, keunikan bisa melampaui baik karakteristik fisik dan layanan atribut untuk mencakup segala sesuatu yang persepsi dampak pelanggan dari nilai. Yang kedua, biaya, memberikan nilai maksimum seperti yang dirasakan oleh pelanggan, tidak berkualitas rendah. Yang ketiga, respons, fleksibel dalam menyesuaikan perubahan pasar dalam desain inovasi dan volume serta keandalan dalam menyesuaikan jadwal. Analisis SWOT. Sebuah analisis SWOT merupakan sebuah peninjauan formal dari kekuatan dan kelemahan internal serta kesempatan eksternal dan ancaman. Dimulai dengan analisis SWOT, organisasi memosisikan diri mereka sendiri melalui strategi mereka untuk memiliki sebuah keunggulan kompetitif. Faktor keberhasilan utama dan kompetisi inti. Untuk faktor keberhasilan yang utama atau disebut key success factors merupakan aktivitas yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Faktor keberhasilan utama bisa jadi sangat signifikan sehingga sebuah perusahaan harus mendapatkannya agar dapat bertahan. Untuk kompetensi inti atau core competencies merupakan serangkaian kemampuan yang berbeda, talenta dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan dengan standar kelas dunia. Pengalih-dayaan atau outsourcing merupakan pentransferan aktivitas-aktivitas yang secara tradisional merupakan aktivitas internal bagi pemasok eksternal. Pengalih-dayaan bukan merupakan sebuah konsep yang baru, akan tetapi hal tersebut menambah kerumitan dan risiko terhadap rantai pasokan. Karena potensinya pengalih-dayaan terus meluas, perluasannya semakin cepat,
karena 3 tren global. 3 tren global itu, yang pertama adalah keahlian teknologi yang semakin tinggi. Yang kedua, transportasi yang lebih dapat diandalkan dan lebih murah. Yang ketiga, pengembangan dan penyebaran kecanggihan dalam telekomunikasi dan komputer yang cepat. Pengalih-dayaan proses manufacturing merupakan sebuah perluasan dari praktek yang sudah ada lama terhadap aktivitas produksi subkontrak, yang ketika dikerjakan secara berkelanjutan dikenal dengan kontrak manufacturing. Pilihan strategi operasi global. Pilihannya ada 4. Yang pertama, strategi internasional. Yang kedua, strategi multidomestik. Yang ketiga, strategi global. Dan keempat, strategi transnasional. Berikut pemaparan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.